mungkin ada teman-teman yang mahir di bidang komputer ya kan, bisa cek itu profil itu dari mana asalnya gitu. Kalau feeling saya sih dia itu warga Malaysia gitu. Makan loh nak, masa main-main aja. Main-main air aja tuh. Karena ini ada perlindungan, jadi dia suka banget main di sini teman-teman. Sekalian tuh makanin kulit kayu di situ dia. Duduk, duduk lagi duduk, duduk. Cari yang dalam dia. Duduk nak, duduk, duduk terus. Jadi kan banyak juga ya teman-teman ya yang berkomentar itu kasih pasangan kambing. Aduh, sebenarnya udah pernah saya jelasin kan, tapi masih aja komentar seperti itu berdatangan. Oke, jadi di sini saya jelaskan lagi, nggak apa-apa ya kan. Mungkin kan komentar yang baru datang itu kan mungkin konten saya ini baru lewat ke berandanya, jadi kan dia belum tahu penjelasan saya yang sudah saya jelaskan di konten-konten saya yang lalu gitu kan. Jadi di sini saya jelasin lagi supaya yang teman-teman yang baru itu bisa tahu juga gitu kan, yang baru masuk, baru gabung bisa tahu gitu kan. Jadi kalau soal kasih sapi atau kambing itu udah saya pikirkan teman-teman ya. Kenapa nggak saya kasih sapi, kenapa nggak saya kasih kambing? Jadi udah saya pikirkan. Kalau seumpamanya saya kasih sapi atau kambing gitu kan, itu ya kalau jakanya mau gitu kan. Ya kalau jakanya mau, oke lah, dapatlah saya jempol ya kan, dapat apalah ya kan, mengekspresikan yang lain lah gitu ya kan. Itu tapi kan itu kan belum tentu ya kan, belum tentu, masih kecil kemungkinannya kan. Tapi coba kalau seumpamanya jakanya nggak mau, ngambek malah jakanya, malah berantem, malah nggak mau dia lah, istilahnya nggak mau lah intinya ya kan, jakanya nggak mau. Jadi kan kalau jakanya udah nggak mau ya kan, tentu sayanya kecewa. Satu, teman-teman juga kecewa ya kan, nggak mau jakanya. Udah gitu saya udah ngeluarin biaya untuk beli sapi atau kambing ya kan, udah dua ya kan. Yang ketiga malah yang nggak mengusulkan seperti itu, yang nggak setuju seperti itu, menghujat saya gitu ya kan, malah sayanya kena bully ya kan. Jadi makanya nggak saya kasih sapi atau kambing gitu. Jadi pelan-pelan saya mau usaha, dan saya juga udah sempet menghubungi beberapa sahabat saya untuk membantu saya untuk mencarikan pasangan untuk Jaka gitu. Jadi saya sempat hubungin sahabat, saya bilang kalau bisa tahun ini Jaka harus ada pasangannya. Saya bilang kan, mohonlah bantu saya bilang gitu kan, karena saya udah capek nyari kesana kemari, nggak dapat juga gitu kan. Karena kendalanya kenapa kok sulit banget, udah 3 tahun kok nggak dapet gitu kan. Ya kendalanya ya tahu sendirilah teman-teman, di Indonesia ini kayak gimana kan. Zaman sekarang pemburu, lihatlah, bukan lagi kayak zaman kita masih kecil dulu ya kan. Kalau zaman saya masih remaja dulu, orang berburu itu pakai anjing, nggak ada pakai senjata. Senjatanya ya cuma tombak, nggak ada tuh senjata kayak senapan atau apa gitu, nggak ada.
Zaman sekarang malah anjing yang nggak ada dipakai, ya kan? Anjing malah untuk pajangan, malah untuk hobi-hobian aja pelihara anjing, bukan untuk berburu lagi sekarang. Malah untuk kontes kalau sekarang kalau pelihara anjing, bukan lagi untuk berburu kalau anjing sekarang. Jadi itulah sekarang kan teman-teman bisa tahu sendiri, peredaran senjata itu kan udah bebas banget gitu kan. Bahkan nenteng senjata di tengah kota sekarang itu udah biasa aja gitu kan. Nenteng kaliber di atas 5 mili itu udah kan harusnya udah nggak wajar sebenarnya kan. Kalau senapan angin yang biasa itu yang kayak ya seperti Canon yang 4,5 itu sih wajar, paling juga paling besar cuma apa sih yang bisa dibunuh sama dia kan. Yang bisa ditembus paling juga musang, monyet, itu paling, itu pun juga enggak sekali tembak mati kan. Kalau sekarang jangankan yang 5 mili, yang 9 mili udah ada dijual bebas, ditenteng di tengah kota. Gimana coba? Disitulah kendala saya, kenapa saya nggak juga nemu selama 3 tahun ya kan. Ya gimana, kalaupun nemu nanti dia udah nggak bernyawa teman-teman. Malah kadang udah jadi potong-potongan. Kayak di sini ya teman-teman ya, di Pasir Pengarayan ini, terus terang saya bilang ya, di Pasir Pengarayan ini, Rokan Hulu. Itu di beberapa daerah itu sering banget itu di pasar-pasar tradisional itu saya lihat potongan-potongan rusa itu diperdagangkan gitu, itu sering teman-teman. Dan bahkan yang lebih menyedihkan itu yang beli itu bukannya masyarakat biasa, malah oknum-oknum pejabat, pegawai negeri ya kan yang beli ya kan, yang berada di jalur hukum jabatannya ya kan, malah dia yang beli gitu loh. Yang beli itu ya pejabat-pejabat, pegawai negeri, bahkan sampai aparat-aparat kepolisian, tentara yang beli ya kan. Malah dia udah beli gitu mesen lagi, besok kalau ada kasih aku lagi ya katanya gitu. Gimana coba? Malah mesen lagi dia gitu. Apa nggak punah kayak gitu coba? Emang miris sih kalau di Indonesia ini. Bingung kita. Makan nak makan. Makan terus. Itu mah muda-muda itu daunnya. Ya, gimana lah teman-teman. Bukan saya nggak mau ngasih pasangan, tapi ya gimana coba. Mungkin teman-teman juga ya menganggap penghasilan saya di YouTube itu mungkin udah gede ya, karena subscribe-nya kan udah lumayan gitu ya kan. Padahal enggak loh teman-teman. Karena kan termasuk jarang juga yang nonton kan. Saya juga kurang mahir juga sebenarnya di YouTube teman-teman ya. Saya taunya ya cuma konten, publikasikan, udah gitu aja. Kalau untuk pengaturan-pengaturan yang lain kayak ngasih subtitle itu juga saya masih bingung, belum saya pelajarin. Makanya video saya itu juga bisa dikatakan algoritmatik YouTube-nya itu pun juga kurang apa ya kan, karena kan pengaturannya
saya belum atur, banyak yang belum diatur gitu kan. Ya begitulah penghasilan. Kalau dikatakan banyak penghasilan, enggak sebenarnya teman-teman. Malah saya udah 4 bulan nggak gajian. Karena estimasi pendapatan saya itu benar-benar menurun, jauh menurun drastis. Mulai dari beberapa bulan yang lalu ya. Dari mulai $300 sekarang tinggal $5. Itulah teman-teman. Per minggunya. Sini nak, sini. Ya kah? Sini, sini. Malah masuk ke semak-semak. Yuk, yuk. Ngasah tanduk dia di sana teman-teman. Tapi ngasahnya tuh masih di rumput kalau sekarang. Soalnya kan tanduknya masih rentan sama luka ya kan. Jadi dia mainkan tanduknya itu masih di rumput. Tuh, di rumpun serai. Duduk lagi nak, duduk. Di rumpun serai dia mainkan tanduknya. Tuh. Belum berani dia di pohon. Pohon-pohon kayu dia belum berani. Duduk nak, duduk. Duduk. Duduk terus. Nyangkut kan? Nyangkut. Duh. Banyak pitak nak. Aduh, 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 aduh. Aduh. Sini, Pak buang. Sini. Kan luka tengok tuh. Aduh, 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 aduh. Seneng banget deh teman-teman. Oke, di kolom komentar juga ya, banyak juga yang berkomentar, Bang apa nggak takut sama harimau gitu katanya kan, main terabas saja di semak-semak. Kalau dikatakan takut sama itu sih ada sih rasa takut, cuman ya berdoa aja kita kan ya, semoga aja kami diberi keselamatan, dijauhkan dari gangguan hewan buas gitu ya. Doain aja lah teman-teman. Kalau dikatakan ada nggak sih di situ itunya katanya kan, ada teman-teman, ada di sini tuh ada. Karena semenjak saya tinggal di sini tuh saya udah pernah berhadapan langsung sama hewan itu ya. Udah 2 kali saya berhadapan. 2 kali saya berhadapan dengan hewan itu. Dan yang kedua malah dia memangsa anak anjing saya gitu. Ya nggak jauh sih dari tempat tinggal saya, ngambilnya itu. Dulu kan saya masak serai ya kan. Jadi tempat pemasakan serai itu dia ngambil anak anjingnya gitu. Jadi kejadiannya itu kan sore hari, udah malam hari sih, udah habis maghrib ya kan. Aduh, selesai maghrib biasanya kan saya kalau udah selesai maghrib ngasih makan anak anjing gitu, ngasih makan anjing gitu kan. Ketika mau saya kasih makan, kok yang satu nggak ada gitu kan, apa masih tidur di sana gitu kan. Jadi saya lihat ke sana gitu kan, saya lihat kok nggak ada, tapi anjing yang gede kan ikut sama saya. Udah sampai di situ, anjing yang besar mengendus-ngendus, tapi mengendusnya itu kok beda gitu. Saya lihat kan, ngendus tapi kok takut gitu kan. Arahnya itu menelusuri jalan gitu kan. Jadi saya ikutin. Udah saya ikutin sampai ke jalan besar. Terus saya ngelihat ada mata, cahaya mata gitu kan. Saya deketin, baru dia bangun. Ya jelas kelihatan, paling juga 20 meter gitu kan.
Kelihatan dia bawa anak anjing tadi. Ya, doain aja semoga kami itu dijauhkan dari hewan buas. Sini nak, sini lagi sini. Ya. Oke, udah balik lagi dia. Cari sawitnya situ. Nyari sawit lagi dia. Ya, semoga kami dikasih keselamatan, dijauhkan dari hewan buas, ya kan. Makanya kalau saya ajak Jaka itu, saya harus sering mengeluarkan suara gitu teman-teman. Jadi kan kalau hewan buas yang masih alami di alam bebas itu, dia nggak akan mau mendeketin suara manusia gitu teman-teman. Kecuali kalau yang udah di perkampungan itu beda ya. Kalau udah di perkampungan itu beda, karakternya itu berbeda dengan yang berada di alam ya, termasuk di sekitaran hutan ya, itu beda karakternya. Kalau yang di hutan ini dia nggak akan mau deketin manusia gitu teman-teman. Tapi kalau yang udah di perkampungan itu kan dia udah sering ketemu sama manusia, jadi nggak ada rasa takut lagi sama manusia gitu kan. Gitulah teman-teman ya. Jadi di sini saya itu bukan memberikan informasi yang bohong-bohongan, enggak. Saya memberikan informasi itu sesuai kenyataan, sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang saya tahu gitu teman-teman. Jadi di channel ini nggak ada itu istilahnya bohong-bohongan, itu nggak ada gitu ya teman-teman ya. Lagian buat apa juga bikin informasi yang nggak bener, nggak guna juga kan. Ini apa? Udah busuk sawitnya ya? Udah busuk sawitnya. Nggak ada pisang. Ada bekas babi situ tadi nak. Jam segini udah mendung lagi teman-teman. Beginilah cuacanya. Awas kena duri. Awas kena duri.